warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, di video kali ini Ustadz akan menjelaskan dan memberikan contoh atau mempraktekkan beberapa materi yang ada pada buku TIK. Untuk itu disiapkan buku TIK-nya di bab 3 tentang membuat teks bergambar. Sekaligus simak juga video yang telah Ustadz buat ini agar kalian dalam hal belajar di rumah tetap dapat memahami materi yang Ustadz sampaikan meskipun tidak semaksimal ketika kalian belajar di sekolah. Oke. Langsung saja, yang pertama kita akan mempelajari tentang mengenal ikon bentuk atau shapes. Untuk itu kita buka dulu aplikasi Microsoft Word 2010. Seperti biasa, aplikasinya ini, ikonnya Microsoft Word ini kita klik 2 kali. Setelah muncul seperti ini, kita simak bersama-sama. Selanjutnya yaitu kita ikuti instruksi yang sudah ada dalam buku TIK. Kita akan mengenal ikon shapes terlebih dahulu. Ikon shapes terletak pada tab insert. Ini. Setelah diklik tab insert, akan muncul beberapa menu. Shapes, ini dia. Shapes ini kita klik kiri 1 kali saja, nanti akan muncul pada panahnya ini akan muncul beberapa bentuk pada menu ikon shapes yang sudah dikelompokkan sesuai dengan bentuk-bentuknya. Yang pertama ini ada lines, kemudian rectangles, basic shapes, block rows, equation shapes, flowchart, stars and banners, collage. Ini beberapa menu yang ada pada shapes. Kita langsung coba saja, kita buat satu gambar, kita sesuaikan dengan buku. Kita ambil satu saja yang terdapat pada rectangle. Ini. Klik, cukup klik kiri saja. Setelah itu muncul tanda panah seperti ini, tanda plus seperti ini. Nah, ini kita klik kiri, kita pencet, kita tahan, dan kita tarik nanti sampai membentuk gambar kotak. Kita klik kiri, kemudian kita tarik, sambil kita tahan, kita sesuaikan gambarnya. Kalau sudah kira-kira cukup, kita lepas. Ini sudah muncul. Muncul seperti ini. Agar gambarnya sesuai dengan yang ada di buku, kita klik yang ada di settingan di sini. Ada di formatnya ini. Nah, ini hampir sesuai lah yang ada di buku. Yang selanjutnya kita belajar untuk memindahkan gambar. Nah, memindahkan gambar cukup kita letakkan kursor, ini kursor namanya, yang gerak-gerak ini kadang bentuknya seperti panah, kadang ada plusnya, ini namanya kursor. Kita letakkan kursor ini pada shapes yang setelah kita buat. Kemudian kita klik kiri, kita tahan, kemudian kita tarik kemana saja yang kita inginkan. Sudah. Saya kira ini cukup mudah lah.
Setelah itu kita akan mencoba untuk mengatur ukuran gambar. Perhatikan tanda panah ini. Di sini ada 6 sisi, 6 titik, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 titik, 9 dengan yang ini. 9 dengan yang ini. Nah, oke. Ini ada fungsinya masing-masing, kita coba. Nah, ada tanda panah ini, tanda panah masuk ke dalam dan keluar. Ini kalau kita tarik, kita pencet, kita klik kiri, kita tahan, kemudian kita tarik sesuai dengan arah panahnya. Nah, ini yang terjadi. Maka akan menjadi besar atau kecil sesuai yang kita inginkan di satu sisi ini. Kalau yang sisi sebelah sini, nah sama. Nah, fungsinya sama. Yang bawah juga sama. Mau kita buat seperti apa, fungsinya sama. Kalau yang ini, yang atas ini, yang pas tengah atas ini, fungsinya hanya untuk merubah ukuran yang bagian atas, baik kita tarik ke atas atau kita tarik ke bawah. Sama, yang samping juga seperti itu. Anak-anakku sekalian juga bisa mempraktekkan di rumah langsung, bila mana di rumah ada komputer atau laptop yang dapat anak-anak gunakan. Yang selanjutnya, setelah kita berlatih atau mencoba mengubah ukuran gambar dan juga fungsi-fungsi dari titik-titik yang tersedia pada shapes ini, yang selanjutnya mengubah arah gambar. Nah, menggunakan titik yang hijau ini. Nah, ini mengubah arah gambar. Kita klik, kita tahan, kita bisa putar seperti ini, sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah merasa cukup atau sesuai yang kita inginkan, bisa dilepas. Nah, bisa saja munyar-munyar seperti ini ya. Oke. Yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, untuk gambar-gambar yang lain pada shapes juga bisa kita gunakan. Contoh gambar yang ini juga bisa kita gunakan. Nah, oke. Mau kita buat senyum, terus datar-datar saja, atau cemberut, nah, itu bisa kita buat itu menggunakan menu shapes yang terletak pada insert. Oke. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu tentang mengenal text box. Untuk itu kita hapus dulu shape ini, kita hapus dulu. Hapusnya cukup gampang ya, seperti biasa. Kita klik shapes-nya, kemudian kita pencet backspace yang ada pada keyboard, laptop atau komputer ya. Kita hapus seperti menghapus teks biasa. Setelah itu materi tentang mengenal text box. Mana text box terletaknya juga sama di insert. Nah, text box itu ikonnya. Nah, ini dia text box. Apa sih sebenarnya fungsi dari text box? Text box ini kotak yang dapat diisi teks, mau diletakkan di halaman manapun bisa. Ini text box. Langsung saja kita praktekkan. Caranya cukup gampang juga. Tinggal kita klik pada text box-nya, klik kiri ya, bukan klik kanan. Nanti kalau klik kanan munculnya seperti ini, klik kiri. Setelah itu kita pilih salah satu, semisal kita simple text box. Kita klik saja, nanti muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini,
bisa kita isikan teks di sini, terserah apa yang kita mau ketikkan. Semisal kita ketikkan kita lihat pada buku, kita sesuaikan di buku ya, kita ketik tumbuhan. Oke. Ini bisa kita atur. Semisal kita letakkan di tengah. Seperti ini. Oke, sampai sini saya harap sudah paham. Langsung saja kita buka buku di halaman 67. Kita praktekkan, kita buat diagram seperti itu, bagian-bagian tumbuhan. Nah, nanti akan kita olah atau kita edit sesuai perintah-perintah yang ada pada buku TIK. Oke, kita buat dulu. Kita sesuaikan gambarnya biar tidak terlalu besar. Kalau sudah seperti ini, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Cukup gampang, bisa kita buat lagi. Setelah ini jadi, kita bisa buat lagi. Misal kotak yang kedua kita tulis akar, kita sesuaikan ukurannya. Sama, kita setting. Atau kita mau copy paste juga bisa. Copy paste itu seperti ini. Kita klik, kita aktifkan ini text box-nya, kemudian kita klik copy ini. Nah, nanti kita letakkan kursor ada di sini, kita paste. Nah, itu sesuai kebutuhan. Kalau sudah, kita tinggal atur di mana letaknya sesuai yang kita butuhkan. Oke, misalnya seperti ini misalnya. Setelah itu kita rubah teks-teks yang di dalam kotak ini sesuai yang ada pada buku. Kita ubah menjadi batang. Ini kita rubah menjadi daun. Ini kita rubah menjadi tunggang. Dan ini kita rubah menjadi serabut. Ini kita rubah menjadi tulang daun. Setelah itu kita berikan tanda panah. Tanda panah ini kita masukkan dari shapes. Nah, kita kembali ke insert, kita pilih shapes, kita pilih panah. Tinggal diklik, ditahan, kemudian ditarik. Nah, sudah jadi. Kita buat lagi sama.
sudah selesai gambar yang telah kita buat sesuai dengan halaman 67 pada buku cetak TIK. Yang selanjutnya yaitu kita akan belajar untuk mengubah warna tulisan pada text box. Caranya cukup mudah juga. Cukup kita blok tulisan yang akan kita rubah, misal tumbuhan ini, kemudian kita pilih ke menu format ini, nah, kemudian kita pilih teks, kita pilih warna yang kita inginkan, merah misal. Nah, yang selanjutnya mengubah warna latar belakang text box. Nah, ini dia warna backgroundnya, ini kita rubah. Kita aktifkan dulu, kemudian save fill ini. Nah, kita ke format juga, kemudian save fill. Kita pilih warna misal hijau. Nah, sudah jadi. Yang selanjutnya kita akan belajar mengubah jenis garis text box. Caranya sama, kita aktifkan dulu yang akan kita rubah, kemudian kita pilih shape outline. Ini banyak warnanya. Misal kita pilih warna dulu, warna hijau semisal. Setelah warna hijau, kemudian kita setting ini ketebalannya, weight-nya ini ketebalannya kita tebal berapa, misal kita tebalnya 3. Kemudian ini dashes, ini untuk mengganti jenis garis, kita pilih yang mana, pilih salah satu saja. Setelah itu kita lanjut ke mengubah ketebalan garis text box. Tadi sudah kita lakukan, ini tadi ketebalannya ini sudah kita lakukan. Yang selanjutnya mengubah warna garis text box. Nah, kita aktifkan. Nah, seperti ini. Kita rubah warnanya sama seperti tadi yang sudah kita coba. Oke. Untuk materi shapes dan text box, alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjut ke materi clip art. Nah, ini ke materi clip art. Langsung kita ke bawahnya saja, ini tidak perlu dihapus, ke bawahnya saja. Di sini kita letakkan kursor di sini biar kelihatan bersih ya, biar yang atas tidak kelihatan. Clip art. Nah, menunya hampir sama saja dengan picture, tapi sedikit berbeda. Dan mungkin akan berbeda tampilan juga di aplikasi yang lain. Semisal kita ini menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010, maka sesuai dengan yang Ustadz tampilkan di video ini juga sesuai dengan yang ada di buku. Tapi kalau menggunakan aplikasi Microsoft Office Word 2013 ke atas, nanti tampilannya juga berbeda. Letak menunya juga berbeda. Untuk itu Ustadz akan usahakan membuatkan video juga tentang clip art, khusus clip art yang menggunakan aplikasi yang lain.
aplikasi Office Word 2013 ke atas. Nanti akan satu usahakan. Semoga saja masih ada waktunya untuk membuat video tersebut. Lanjut, clip art. Letaknya di mana? Sama letaknya di insert. Di tab insert. Ini dia. Cara penggunaannya bagaimana? Sama cara pengoperasiannya dengan aplikasi-aplikasi yang lain atau menu-menu yang lain. Cukup kita klik, maka akan muncul pertanyaan di sini, question di sini. Ini kita bisa ketikkan sesuai dengan keinginan kita. Apa yang kita inginkan. Semisal kita ketikkan education. Setelah itu di sini ada pilihan semua media, baik itu video, audio, foto dan yang lain. Di sini ada pertanyaan include office.com content, yang artinya ketika ini diklik atau dicentang nanti akan terhubung dengan internet. Gambar-gambarnya itu sesuai gambar yang telah disediakan di internet melalui office.com. Kalau tidak dicentang, maka ini akan menunjukkan gambar-gambar bawaan dari aplikasi Microsoft Office yang telah diinstal dulunya, awalnya. Nah, begitu. Kita contoh saja, ini kebetulan sudah saya hubungkan dengan internet. Kita akan tidak klik dulu, kita akan cari, misal kita go, maka akan muncul 3 gambar ini. Tapi ketika kita klik, kita go, nah ini akan searching. Wow, muncul banyak gambar. Nah, ini adalah gambar-gambar yang disediakan oleh office.com, tapi harus terhubung dengan benar, terhubung dengan internet. Kita akan mencoba gambar yang simpel saja sesuai dengan buku. Kita pilih gambar yang ini. Ada gambar ini siapa ya? Ya, ini seperti Ustadz Hosim kalau sedang pakai kacamata. Ya. Ini. Kalau sudah tampil gambar seperti ini, kita akan belajar untuk ngedit sedikit menu-menu yang ada di dalamnya. Tapi sebelum itu kita hilangkan dulu menu yang di samping ini. Kita berbesar sedikit, sama caranya seperti shapes tadi. Sudah. Kita akan coba satu persatu menu yang ada pada menu edit atau format pada clip art ini. Seperti contoh yang ada di buku halaman 78. Oke. Sudah. Kita coba yang pertama menu correction. Ini. Kita klik, banyak gambar di sini yang merubahnya, warnanya, ketajamannya gitu ya. Nah, semisal kita ubah menjadi lebih tajam. Setelah menjadi lebih tajam, kita lanjutkan ke color. Ini warnanya kita sesuaikan mana yang kita inginkan. Misal hitam putih atau bagaimana. Nah, sekali lagi bagi yang punya laptop di rumah atau komputer di rumah, bisa didampingi orang tuanya untuk mempraktekkan bersama dengan video yang telah Ustadz buat ini. Oke, menu-menu yang lain bisa anak-anak coba sendiri di rumah, didampingi orang tua bila mana ada. Yang penting kalian tahu fungsi-fungsinya. Kalian belum tahu fungsi-fungsi dari menu-menu
yang sudah tersedia. Oke. Yang selanjutnya yaitu kita akan mencoba mengatur letak gambar yang telah kita buat atau kita masukkan dalam Office Word ini. Yang pertama, kita aktifkan dulu gambarnya, kemudian kita ke menu text warping atau warp text. Ini dia. Kita klik, nanti akan muncul ini dan beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama square. Ini digunakan untuk menempatkan gambar dengan bentuk bujur sangkap. Kita coba. Nah, artinya gambarnya akan seperti ini dan teksnya akan mengikuti di sebelahnya sesuai pada contoh. Yang selanjutnya, lebih baik kita buat dulu beberapa kata. Seperti ini. Kita coba ke yang lain, misal ke take, menempatkan gambar sesuai dengan bentuk gambar. Ini karena gambarnya seperti ini kan menyesuaikan untuk gambar, teksnya ini yang menyesuaikan untuk gambar. Langsung saja kita ke in front of text. Nah, ini gambarnya berada di depannya teks. Kalau yang behind text, nanti gambarnya berada di belakangnya teks. Itu. Lanjut, kita ke menu mengenal icon picture. Langsung kita tarik ke bawah juga. Caranya sama. Kita kembali ke tab menu insert, kemudian pilih picture. Nah, ini kita langsung klik, kita akan masukkan satu gambar. Misal gambar apa ya? Nah, semisal kita masukkan Garuda ini. Nah, ini agak kita kecilkan biar sesuai, biar masuk di gambarnya. Sudah. Menu editnya sama seperti di clip art tadi, sama. Mau dibuat tebal atau tipis sama. Kalau bisa kita warna apa saja sama. Ini yang agak beda. Kalau di clip art tidak muncul, di menu picture muncul artistic effect.
Untuk menu-menu yang lain insya Allah sama. Yang terakhir tentang menyisipkan word art. Nah, lanjut menu, kita geser kursor ke bawahnya lagi, menu word art. Apa itu word art? Word art adalah suatu teks artistik. Nah, teks artistik dengan berbagai bentuk. Tempatnya di mana? Tempatnya sama di insert. Ini dia ikonnya, kita klik, kita pilih mana yang kita inginkan. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita masukkan teksnya. Kelas 5. Nah, ini yang terjadi. Dapat kita geser-geser sesuai keinginan kita. Nah, untuk menu-menu pada format ada save file, ada save outline, ada teks, bisa dirubah warnanya dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kalian pelajari sendiri di rumah dengan dibimbing orang tuanya atau kakaknya yang ada di rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita segera dapat dipertemukan di sekolah yang normal, yang kita bisa dapat ngobrol bersama, kita dapat berdiskusi bersama, kita saling belajar bersama. Tapi dengan keadaan yang seperti ini, dengan musibah yang kita jalani bersama, semoga kita tetap diberikan kekuatan, kita tetap diberikan keimanan, kita tetap diberikan ketakwaan. Semoga kita dijaga oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jangan lupa anjuran pemerintah untuk sering-sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga jaga jarak agar kita terhindar dari wabah COVID-19. Itu merupakan bentuk ikhtiar kita, usaha kita agar terjaga kesehatan kita. Oke, anak-anakku sekalian, semoga ilmu yang kita pelajari bersama melalui daring seperti ini selalu dalam rahmat Allah, kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.